Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrat dan irodatnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa menunaikan salah satu ibadah yang wajib kita jalankan sebagai seorang muslim, sebagai amanah yang telah kita emban, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, sebagai hamba yang harus taat kepadanya. Dan untuk mewujudkan perjanjian agung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau menyampaikan bahwa ketika para sahabat berkumpul dengan beliau, saat itu beliau sedang menceritakan
tentang suatu peristiwa atau situasi fitnah yang kemungkinan terjadi dan dialami oleh umat Islam. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumun nasa," kalau kalian telah melihat manusia, "qad marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum," di mana janji-janjinya telah melonggar, wa khaffat amanatuhum, dan amanah-amanahnya dirasa dianggap ringan. Dalam hadis lain dikatakan bahwa amanah-amanah ini yang diemban oleh setiap orang dalam segala kedudukan itu dianggap ringan. Wa khonat amanatuhum, dan amanat-amanatnya terhianati. Wa kanu hakada, Rasulullah memperagakan begini nih, seperti begini, wasabbaka baina asabihi, dan kemudian merapatkan jari-jari tangannya. Ada satu peristiwa lain yang Rasulullah juga menggambarkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudduhu ba'duhu badon. Rasulullah juga menunjukkan merapatkan seperti ini. Kalau yang barusan itu menyatakan bahwa umat Islam itu sangat erat seperti bangunan, sangat kuat seperti bangunan, harus saling mendukung. Sementara dalam hadis ini dinyatakan bahwa isyarat itu menunjukkan bahwa orang yang melonggarkan janji dan berkhianat terhadap amanatnya itu juga menunjukkan suatu kekompakan, seperti jari-jari yang dirapatkan. Jadi kebalikannya dari peristiwa dari hadis yang lainnya. Kemudian Ibnu Amr bin As berkata, "Faqumtu ilaihi," dan kemudian aku mendekat ke beliau. "Faqultu kaifa af'alu?" Apa yang harus aku lakukan? Inda dzaka, ketika menghadapi situasi seperti itu. Ja'alani Allahu fidaka, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Kemudian Rasulullah berkata, yang pertama, iljam baitaka, tetaplah di rumah. Hadis ini memang menggambarkan bahwa suatu fitnah yang mungkin akan terjadi, yang Rasulullah isyaratkan ketika beliau masih hidup. Dan kalau kita lihat fakta sejarah ke belakang, maka itu sudah bisa jadi sudah terjadi berulang-ulang kali, dan umat Islam pada saat masa itu akan dihadapkan pada situasi yang harus mengambil sebuah keputusan. Apa yang akan dilakukan? Ketika ada perintah pertama, iljam baitaka, tetaplah di rumah. Ini seakan-akan menahan umat Islam untuk menjalankan perintahnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dalam kondisi apapun. Tapi hadis ini menyatakan bahwa iljam baitaka, tinggallah di rumahmu. Ini maknanya bukan berarti diam tidak melakukan apa-apa, tapi ini adalah nanti dalam nasihat yang berikutnya dikuatkan apa yang penting bagi seseorang, bisa jadi apa yang ada di rumah, keluarga, diri, untuk menyelamatkan akidah dari situasi yang membahayakan, baik dari sisi akidah, bahkan membahayakan dari sisi fisik. Yang kedua, wa amlik alaika lisanaka, peganglah, jagalah lisanmu. Kenapa yang dijaga itu lisan? Karena lisan kalau sudah bisa dijaga, maka hal-hal lain, perbuatan-perbuatan yang lain akan bisa dijaga. Tentunya ini bukan berarti hanya dalam bentuk percakapan, tapi lisan-lisan kita sudah diwakili dalam status, dalam percakapan dunia digital yang memungkinkan hal itu tidak akan mengarahkan pada situasi yang lebih baik. Bisa jadi apa yang kita sampaikan akan lebih memperkeruh situasi dan akan membahayakan bukan hanya diri, tapi agama itu sendiri. Yang ketiga, wahud bima ta'rifu, ambillah apa yang kalian ketahui.
Dalam penjelasan hadis dikatakan, ilmu agama pun sedikit apapun yang manapun yang kita yakini benar, ambillah, peganglah dan laksanakan lalu amalkan. Ya, sementara untuk menghindari hiruk-pikuk situasi yang membahayakan. Ya. Yang berikutnya, wada ma tunkiru, tinggalkanlah apa yang benar-benar kalian ingkari. Tidak yakini hanya berdasarkan prasangka, ya, dan ilmu kita tidak sampai kepadanya, dan bisa jadi itu bukan urusan kita. Ya, ketika kita terlibat pada hal yang kita tidak tahu, ya, maka itu bisa jadi akan memperkeruh situasi. Karena tidak semua urusan yang ada yang kita datang kepada kita melalui informasi, melalui media, ya, melalui percakapan dari mulut ke mulut, bisa jadi tidak ada yang, tidak semuanya relevan dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Nasihat yang keempat adalah wa alaika bi amri khosati nafsika. Nah, ini lebih khusus lagi. Uruslah urusan yang khusus gitu, yang terkait dengan dirimu sendiri. Tentunya nanti keluarga, ya, bagaimana kita kembali kepada keluarga untuk membina keluarga, menyiapkan anak-anak dan keturunan untuk menyiapkannya menjadi generasi yang mungkin nanti akan lebih baik ketika situasi buruk itu telah terlewati begitu. Ya, inilah yang diisyaratkan bahwa kita kembali kepada pendidikan yang ada di dalam keluarga. Ketika situasi di luar tidak memungkinkan, bisa jadi orang tua mengambil keputusan yang terbaik adalah anak ini untuk memperoleh pendidikan agama lebih baik, untuk dipesantrenkan dan menitipkan sebagai amanah kepada para asatidz di pesantren untuk melengkapi ikhtiar, ya, sebagai seorang tua. Yang terakhir, wada'an ka amrol amah, dan tinggalkanlah urusan-urusan amah, bukan amah, urusan-urusan umum. Hadis ini memang seperti mengajarkan manusia untuk menghindari keramaian, kehiruk-pikukan. Ya. Para ulama membahas ini dan mempertentangkan sedikit dengan apa yang diperintahkan kepada kita tadi, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Namun hadis ini mengisyaratkan suatu saat kalau situasi ini terjadi, situasi yang seperti apa nanti kita akan jelaskan berikutnya, maka nasihat-nasihat ini bisa jadi adalah sesuatu yang penting untuk kita laksanakan. Rasulullah pada saat sebelum beliau diutus, beliau sering bertahanus ke Gua Hiro karena situasi sosial saat itu tidak memungkinkan beliau, ya, untuk terus mengikuti fitrahnya karena harus bertentangan dengan kondisi masyarakat jahiliyah saat itu sampai beliau menerima wahyu. Bisa jadi seperti Nabi Yusuf bahwa di penjara itu itu merupakan tempat yang lebih baik dibandingkan beliau ada di luar, ya, yang ramai dengan fitnah yang terjadi, ya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan oleh Imam Ad-Dahabi dan juga oleh Nasiruddin Albani, ya. Ini bisa menjadi petunjuk pegangan kita, ya, jika suatu saat kita mendefinisikan situasi yang seperti ini. Situasi yang seperti apa tadi? Idza qad marijat uhuduhum, di mana janji itu sudah tidak menjadi pegangan seseorang, ya. Wa khaffat amanatuhum, ketika amanah itu dianggap ringan-ringan saja begitu. Inilah situasi, ya, yang bisa kita jelaskan dari sudut pandang agama dan sosial, ya. Secara sudut pandang agama bahwa seorang manusia itu sudah melakukan janji yang agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah kesaksian agung kita sebagai hambanya. Itulah janji terbesar seorang manusia, ya, sebagai khalifah, ya,
yang memegang sekaligus memegang amanah. Yang amanah ini ya dalam Al-Qur'an dinyatakan ditawarkan kepada langit, bumi dan kemudian kepada gunung. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana doluman jahula. Nah, atas dasar itulah maka kita sebagai seorang muslim ya, tentunya tidak berharap situasi ini akan terjadi. Situasi ini tidak akan terjadi, maka kita harus bisa menjaga janji dan amanat yang itu bukan hanya bisa menjaga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa mengendalikan situasi sosial di mana janji dan amanah itu menjadi bagian penting dalam interaksi antar manusia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam surat Al-An'am dinyatakan wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu hanya mengikuti prasangka dan mereka itu hanya mengikuti kebohongan semata. Dalam Islam diajarkan bahwa sedikit atau banyak itu bukan acuan kebenaran. Bahkan bisa jadi kita merasakan sedikitnya ya keberadaan kita dalam kelompok yang meneguhkan kebenaran untuk menghadapi kebanyakan manusia yang mungkin justru akan menyesatkan kita. Padahal mereka itu hanya mengikuti prasangka dan kebohongan. Oleh karena itu kita tidak perlu mengikuti jalur orang-orang yang banyak, tapi kita mengikuti jalur-jalur orang yang benar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hadis tadi menyatakan dan juga mengandung tidak hanya nasihat, dan kita dalam posisi sebagai umat Islam menunggu situasi tersebut ya untuk saat ini, dan dalam sejarah mungkin saja itu sudah dialami oleh umat Islam saat itu, di mana berada di rumah menjaga lisan diam saja dan hanya mengurus urusan pribadi itu merupakan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan berinteraksi secara umum di masyarakat. Kalau sekarang mungkin kita tidak membayangkan hal itu terjadi dan tidak menginginkan itu terjadi. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memelihara janji-janji, bagaimana kita bisa menunaikan, menjaga amanat yang kita emban. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam surat Al-Isra dinyatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ayat ini terkait dengan bagaimana larangan Allah untuk mendekati harta anak yatim, bahkan kita harus menjaganya sampai mereka besar ya, dan kemudian kita diharuskan untuk memenuhi janji itu karena janji akan dipertanyakan. Dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanat-amanat itu juga harus dipenuhi. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah.
Ada banyak amanat yang kita emban, dari mulai yang paling agung, yang besar, yang itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Para ulama mengatakan itu adalah taklif, manusia menerima amanat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perjanjian. Dan itu yang tidak bisa kita hindari, dan itu menjadi amanat yang paling besar bagi kita sebagai manusia. Sebagai seorang muslim harus bisa mewujudkannya. Dalam surat Yasin dikatakan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hada siratum mustaqim. Bukanlah aku telah perintahkan hai anak Adam untuk beribadah, untuk jangan beribadah kepada setan, mengabdi kepada setan, sungguhnya mereka adalah musuh yang nyata, dan beribadahlah kepadaku, itulah adalah jalan yang lurus. Jadi janji itu juga merupakan perwujudan kita untuk menepati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti janji itu ketika dipenuhi akan menjadikan jalan kita untuk menuju surga yang kita harapkan semuanya. Amanah yang kita peroleh juga amanah yang harus kita emban juga, mulai dari amanah yang agung tadi sudah disampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, amanah antar sama manusia, janji antar sama manusia itu juga harus menjadi perhatian. Itulah yang nanti kalau kita tidak mewujudkannya, tidak menjaganya, itulah yang akan merusak tatanan sosial. Ada saling ketidakpercayaan antar manusia, dengan teman tidak percaya karena urusan hutang, wasiat tidak ditunaikan, titipan tidak disampaikan, titipan tidak dikembalikan. Kemudian janji tidak ditepati. Ya, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, ya, supaya situasi yang buruk itu tidak akan terjadi, maka caranya adalah bagaimana kita, ya, secara terus-menerus menjaga janji dan amanah untuk terus menjaga agama ini dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak kurang bagaimana kita menjaga janji dan amanah antar sesama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa la tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang yang nanti melanggar janji dan kemudian berkhianat, ya, dalam hadis dinyatakan itu adalah di antara ciri-ciri orang munafik. Dalam ayat Al-Qur'an juga dinyatakan adalah sebagai seorang yang fasik begitu. Inilah yang membuat nanti kekacauan secara sosial yang mungkin akan mengundang chaos secara sosial, yang bisa menempatkan umat Islam yang ada di kelompok yang benar akan terdesak, dan apapun yang disampaikan, dakwah apapun yang disampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Maka yang terbaik adalah bagaimana seseorang memikirkan, berfokus kepada diri sendiri, dan kemudian berfokus kepada keluarga, dan kemudian membangun komunitas untuk mempersiapkan generasi yang sebelumnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu terutama bagi khotib sendiri. Mudah-mudahan kita selalu ada di jalan kebenaran dengan terus menjaga, memelihara janji kita kepada Allah, amanah dari Allah, dan kemudian memenuhi janji dan amanah antar sesama manusia. Karena jika tidak dijaga, maka isyarat fitnah yang disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi, dan kita harus menghindarinya, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum.